Ya, ini adalah preview untuk software Plantation Information Management System yang akan menangani sistem informasi yang ada di perusahaan kelapa sawit, yang fokusnya di bagian finance accounting dulu, kemudian di timbangan, di purchasing, di sales, dan di persediaan barang, inventory. Nah, untuk seorang owner akan melihat dashboard yang berisikan intisari atau ringkasan bisnis, mulai dari arus kas, laba bersih, piutang usaha, utang usaha, untuk arus kas sendiri, kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa, laba bersih, ini nilai laba bersihnya, ini pemasukan, ini biaya. Untuk piutang usaha yang jatuh tempo juga kita bisa tahu dari sini. Angka-angka ini jika diklik akan menuju ke detailnya. Kemudian kita bisa lihat juga laba rugi, statistik laba rugi dalam 12 bulan terakhir. Di sini informasi di bulan yang sedang berjalan, yakni Oktober. Ini kalau kita klik nanti kita bisa ubah berdasarkan bulan atau hari atau pekan atau juga per tahun. Kemudian di bawahnya lagi ada informasi tentang di sini net profit untuk per bulan yang sedang berjalan. Lalu kita bisa compare dari targetnya, target net profit untuk bulan ini. Kalau kita ubah di sini menjadi jadi tahun, maka di sini nanti target net profitnya itu berdasarkan tahun gitu. Misal target per tahun itu 10M. Nah, sampai sekarang sudah berapa tercapai? Di sini terlihat 42% bulan ini, bulan lalu. Kalau seandainya ini diubah jadi tahun, di sini berubah menjadi bulan tahun ini dan tahun lalu. Kemudian di bawahnya ada informasi tentang target penjualan. Target penjualan berdasarkan ini juga filternya bulanan, maka di bulan ini sudah tercapai berapa dari target yang dibuat berapa. Seperti itu, di sini terlihat progresnya. Lalu di sini ada keterangan ada total 45 prospek yang prospek, follow up yaitu 15, dealnya 21, no deal 9. Jika diklik angka ini akan menuju ke detailnya siapa saja yang no deal, siapa saja yang deal, dan siapa saja yang sedang di follow up. Kemudian di samping kanan di box info biaya operasional terlihat juga di sini semua tersetting per bulan. Jadi semua ini bisa disetting nanti per pekan, per bulan atau per hari, hari ini atau per tahun. Kita bisa lihat di sini yang paling atas itu yang paling besar nanti di nomor 1 yang paling atas itu adalah pengeluaran yang paling besar sampai ke bawah. Di sini tidak semuanya. Sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6, kemudian sisanya digabungkan di sini di lainnya. Kalau kita klik maka akan ketahuan di akun mana aja biaya-biaya pengeluaran dari operasional tersebut. Kita bisa lihat di sini statistiknya. Kita lihat di sini warna merah yaitu gaji, sama seperti ini. Kita bisa lihat. Lalu dari total semua biaya operasional ini mulai dari atas sampai bawah dan lainnya digabungkan menjadi sekian, kita bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat biaya 30 hari terakhir, bukan biaya 1 bulan ini, bukan, tapi biaya 30 hari terakhir gitu. Kalau mau tahu per bulannya di sini setting nanti per bulan. Nah, jadi dihitung mundur selama 30 hari terakhir kita bisa lihat. Kemudian dari total biaya yang tertera di sini biaya operasional sekian, kita bisa tahu juga biaya yang belum dibayar itu apa aja. Nanti kalau diklik akan menuju ke detailnya apa saja sih tagihan yang biaya-biaya yang belum dibayar. Kita gulung lagi ke bawah, nanti kita bisa lihat informasi hutang pajak. Di sini juga ada settingannya, bisa per tahun, per bulan, per hari, per pekan. Nah, kita lihat totalnya ada berapa. Di sini tanda panahnya ke bawah, tapi warna hijau artinya memang berkurang. Berkurang itu lebih baik gitu. Jadi warnanya hijau. Kalau bertambah ini warna merah. Kita bisa lihat di sini yang samar total bulan lalu 200 jutaan, misal seperti itu. Nah, sekarang 136 hutang pajak. Hutang pajak. Nah, jadi berkurang dari 200 jutaan sehingga panahnya ke bawah, itunya warnanya hijau. Lalu dari hutang pajak yang 136 juta sekian ini apa saja sih? Dia di sini di detailnya ada
ada PPN keluaran, hutang pajak, PPh 21, bla 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 sampai ke bawah. Kalau kita klik di sini, kita akan lihat detailnya, kemana aja itu transaksinya. Kemudian di sini ada hasil teratas penjualan produk-produk yang paling terjual lebih banyak. Ya, yang paling atas 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nanti yang 1, 2, 3 kita buat highlight. Ya, 3 besar, tapi di sini ada 5 besar. Kemudian kita bisa setting juga di sini. Dari penjualan misal CPO ini kuantitinya 125 ton. Total semua penjualan dari semua transaksi, revenue-nya kita bisa lihat, profitnya kita bisa lihat. Mau lihat detailnya klik di sini. Kemudian selanjutnya nanti di sini kita bisa lihat informasi akun kas, akun rekening bank, giro, seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Lalu kita bisa lihat di sini kontak. Kontak itu ada supplier, pelanggan, vendor, karyawan dan lainnya. Jadi ada dalam satu kontak dia bisa sebagai supplier juga, bisa sebagai pelanggan, bisa sebagai vendor. Nah, seperti itu bisa disetting nanti ke depannya. Kemudian dari laporan bisnis ada neraca, buku besar, jurnal, laba rugi, arus kas, perubahan modal, ringkasan bisnis. Kalau neraca seperti perhitungan akuntansi yang sebagaimana mestinya, yaitu kita akan melihat aset kita, aset lancar, aset tidak lancar, total aset, daftar hutang, liabilitas, dan modal dari neraca ini. Dari buku besar sendiri, kita akan lihat semua akun-akun accounting, ya, mulai dari kas, rekening bank, cek and giro, piutang usaha, hutang usaha, persediaan barang, PPN masukan dan PPN keluaran, ekuitas saldo awal, beban pokok pendapatan, biaya produksi dan sebagainya. Di buku besar, di jurnal sendiri itu mencatat semua transaksi, semua jurnal. Jadi setiap transaksi, penjualan kah, atau pembelian, atau biaya-biaya, bahkan sampai ketimbangan, setiap transaksi yang terjadi di software ini akan tercatat juga jurnal entry-nya. Nanti ada laporan jurnalnya, kita bisa lihat secara detail. Kemudian untuk laporan bisnis bagian laba rugi, di bagian laba rugi nanti itu ya seperti biasa laporan accounting. Situ kita bisa lihat revenue, cost of sales, operational expense dan sebagainya. Di arus kas seperti biasa berdasarkan perhitungan sebagaimana mestinya accounting, mulai dari arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu kita bisa tahu kenaikan atau penurunan kas. Kita bisa tahu juga di situ nanti saldo kas awal dan saldo kas akhir. Di perubahan modal selanjutnya informasi seperti sebagaimana mestinya, pencatatan laporan keuangan untuk perubahan modal, ringkasan bisnis juga bisa kita lihat. Kemudian di bagian laporan penjualan kita bisa lihat, kalau klik di daftar penjualan kita bisa lihat daftar penjualan, pencatatan histori penjualan produk kita tuh kemana saja gitu. Terus detailnya sampai ke jurnal entry-nya kita bisa tahu berapa nilainya, ke siapa, tanggal berapa. Kita bisa lihat juga penjualan per produk. Nah, produk, jadi tadi daftar penjualan itu secara umum nih penjualan per produk. Produk A, B, C itu kemana saja gitu, sudah terjual berapa. Itu hampir sama dengan yang ini, hasil teratas penjualan produk seperti ini, hampir sama, mirip. Kemudian di bagian laporan pembelian, daftar pembelian ya sama seperti kayak daftar penjualan. Daftar pembelian, pencatatan kemana saja kita melakukan pembelian, apa yang kita beli, dari siapa, kapan, berapa, seperti itu. Pembelian per produk juga berdasarkan produk yang kita beli, sudah berapa total nilai dari produk tersebut yang kita beli, kuantiti yang kita beli yang masuk ke persediaan. Lalu di bagian laporan pajak ini tidak sampai ke penghitungan atau pembuatan faktur pajak. Dia hanya menghitung semua pajak pembelian atau penjualan yang PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, itu diakumulasi. Pada akhirnya nanti PPN keluaran dikurangi PPN masukan, dapatlah hasil akhir. Seperti itu akan ada laporannya. Kita bisa tahu nanti semua transaksi
pajak, semua pajak, laporan pajak dari setiap transaksi yang terjadi. Lalu kita lihat di sini ada pajak pemotongan, yaitu ya pemotongan, bukan nilai pemotongan gitu, pajak pemotongan setiap transaksi yang nilainya dipotong dari nilainya, dipotong oleh pemotongan pajak seperti itu. Lalu di sini di bagian transaksi ada timbangan, ada penjualan. Nah, di sini nanti kita bisa terbitkan faktur penjualan, ada formnya, pesanan penjualan, ada penawaran penjualan. Di pembelian nanti ada, kita buat faktur pembelian, pemesanan pembelian, penawaran pembelian. Biaya, kita bisa catat biaya misal biaya apa saja deh yang memang dibutuhkan, yang memang harus dibuat pencatatannya. Kemudian di sini ada jurnal umum, kita buat jurnal umum dari sini. Nah, dari ringkasan transaksi ini, mulai dari timbangan, penjualan, pembelian ini, biaya sampai buat jurnal umum, semua semua aktivitas yang ada di sini akan dicatat, akan ada jurnalnya gitu, akan ada laporan jurnalnya dan masuk ke buku besar, semuanya terhitung. Oke, kemudian di bagian menu produk kita bisa lihat produk kita bisa kategorikan, database produk di situ, quantity, pengaturan produk, pengaturan stok, buffer quantity berapa, seperti itu. Kita bisa buat opname, penambahan, penyesuaian jumlah produk. Nah, setiap melakukan penyesuaian jumlah produk itu pun juga akan memiliki jurnal entry-nya, akan tercatat ke laporan bisnis di bagian sini ya. Kemudian di pengaturan aset, kita bisa lihat aset kita apa saja, aset yang akan mengalami penurunan nilai seperti itu. Kita bisa lepas aset dari sini. Nah, sampai di pengaturan aset sendiri pun, kalau seandainya kita ingin melepas aset, kita akan menghasilkan sebuah jurnal entry juga, akan ada transaksi akan tercatat di bagian laporan bisnis ini. Kemudian di sini ada daftar akun, ya seperti daftar akun, chart of account untuk accounting, mulai dari akun kas, rekening bank, check and giro, atau akun piutang, akun hutang, piutang, PPN keluaran, dan sebagainya yang diperlukan. Jika akun tidak ada, kita bisa buat akun baru. Kemudian di bagian yang di sini ada button quick action gitu, quick action untuk transaksi yang di sini. Ini ditujukan agar kita tidak terlalu repot gitu kalau seandainya ingin melakukan transaksi penjualan, pembelian, dan pembuatan transaksi biaya, bahkan timbangan juga di sini. Kita lihat di sini kalau transaksi penjualan itu gimana formnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa ubah di bagian drop down ini, penagihan penjualan kah, yang seperti ini, penagihan penjualan ini, atau diubah jadi pemesanan penjualan atau penawaran penjualan. Kemudian kita bisa cari kontaknya. Kontak di sini semua yang ada di sini di bagian kontak, mulai dari vendor, supplier, sampai karyawan. Kita bisa lihat di sini. Pelanggan, karyawan, supplier, vendor. Terlihat di sini, terpilih all. Sehingga jika kita ketik satu huruf, misal A, akan muncul semua di sini. Ada PT Anugrah, itu dari database pelanggan, ada Agus Murti database karyawan, ada CV Alpha Materials misalnya dari database supplier, ada Alam Konstruksi misal dari database vendor. Nah, kita bisa singkat dari sini. Misal kita ingin supplier aja, kita ingin menjual berarti kita ke pelanggan misal. Kita ketik di sini. Nah, udah akan muncul di sini. Kalau kita klik all, akan muncul semuanya di sini. Kalau kita filter lagi menjadi misal pelanggan, akan muncul database pelanggan doang. Atau kita mau jualnya ke karyawan misal, kita akan tidak menutup kemungkinan. Kita pilih karyawan, akan muncul Ari Banta, Anto Budi. Di sini ada informasi nomor induknya seperti itu. Kalau dirasa ini tidak sesuai, kita klik saja. Di sini ada email, kita buat email di sini, sehingga kalau kita buat faktur buat penjualan, selain daripada faktur yang
cetak juga akan terkirim ke emailnya, ada pemberitahuan seperti itu kalau memang dia ada email. Nah, setiap pemilihan di sini kontak, misal untuk body, karyawan ataupun supplier, misal pelanggan misal. Nah, di sini akan muncul alamat penagihan otomatis. Nah, di sini disetting dari setiap kontak, detail kontaknya. Kita bisa tentukan tanggal transaksi, tanggal jatuh temponya. Kita bisa buat pembayaran, saat pembayarannya ada yang 30 hari setelah faktur diterbitkan, atau saat itu juga, atau custom kita buat di sini, custom dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Nomor transaksi nanti di sini dia otomatis. Di sini bisa masukkan nomor referensi pelanggan. Di sini tag ini penting banget. Kita ini taut menautkan sama kayak seperti Twitter. Kalau misal kita di sini misal ke PT Halotek, kita bisa aja buat di sini tagnya Halotek, sehingga ke depannya kita ingin melacak tentang Halotek kemana aja sih penagihan penjualan itu. Bahkan bukan di penagihan penjualan aja, nanti terrecord, bisa aja Halotek itu nyangkut ke bagian data penagihan, penjualan, seperti itu sampai ke biaya. Ini penting tag ini. Oke, selanjutnya di bagian ke bawah kita bisa buat di sini harga termasuk pajak atau tidak. Lalu kita cari di sini produknya apa. Misal ya, kita klik akan muncul. Kita bisa cari. Sudah otomatis dia, kita pilih. Deskripsi tambah, ini opsional, quantity mau berapa, satuannya langsung otomatis akan tertera di sini berdasarkan settingan di produk. Nanti di sini di settingan di produk, apakah kilogram, apakah itu pack, apakah ton, harga satuannya, diskonnya ini berdasarkan persen, 1%, 12%, pajaknya kita pilih mau PPN yang 11% atau PPh, dan di sini bagian jumlah akan muncul secara otomatis. Kalau seandainya produk ingin ditambah, tambah aja di sini, klik. Kalau seandainya tidak jadi, hapus saja di sini. Pesan dan memo. Ini lampiran masukkan file. Bisa lebih dari 1, 2, 3 sebagai file pendukung. Di sini akan tercatat bagian sub total, diskon per baris jika kita buat diskon di sini. Jika ada kita buat lagi diskon tambahan, kita bisa buat di sini. Di sini totalnya muncul. Kemudian seandainya ada uang muka, kita masukkan di sini, sehingga nanti ada di sini kita bisa tahu sisa tagihannya. Ini untuk batalkan, sedangkan ini untuk buat penjualan. Artinya ketika kita klik button buat penjualan, maka faktur akan terbuat di sini. Jika email kita buat, kita cantumkan, akan terkirim ke email si kontak ini. Nah, seperti itu. Nah, di bagian pembelian, jika kita klik transaksi untuk quick button yang ada di sini, kita klik pembelian. Seperti ini dia tampilannya, hampir sama dengan penjualan, tapi tujuannya berbeda. Kita bisa ubah di sini menjadi pemesanan pembelian, penawaran pembelian, permintaan pembelian. Kita cari juga di sini supplier atau vendor, sama seperti penjualan. Kita tentukan semua informasi yang ada di sini, mulai dari transaksi, tanggal jatuh tempo, due date, syarat pemberian, berikutnya. Kita bisa setting di sini, centang, kita cari produknya apa, kita tambah jika memang lebih daripada satu, kita bisa lihat semuanya di sini. Kita buat pesan, memo, kita tambah file, lampiran yang pendukung, kita buat diskon lagi di sini, diskon, lalu di sini uang muka. Kita bisa tahu sisa tagihan. Kita buat pembelian, sehingga ketika klik buat pembelian, maka akan tercreate sebuah faktur pembelian yang bisa kita cetak, dan jika sini diberikan email, maka akan terkirim ke email si kontak, si supplier atau vendor tersebut. Kemudian untuk bagian biaya kita klik di sini dari quick button ini, mempersingkat, padahal ini bisa kita klik juga dari sini. Tapi seandainya kita berada di halaman lain, kita bisa klik quick button di sini. Nah, kita bisa lihat biaya di sini. Bayar dari mana? Dari akun kas, dari rekening kah, dari giro, seperti itu. Bisa di checklist juga bayar nanti. Bisa kita tahu totalnya di sini, penerimanya siapa. Ya, seperti itu. Kita bisa filter sini vendor atau yang lainnya, atau kita cari mana dia. Nah, seperti itu. Kita buat tanggal transaksi, cara pembayarannya kas tunai, bank transfer, check and giro, nomor transaksi akan otomatis terbuat.
Di sini alamat penagihan otomatis akan terisi sesuai dari pada settingan yang kita buat untuk masing-masing kontak di sini. Ya, lalu kita tentukan harganya termasuk potong pajak atau tidak di sini. Oke. Kita tentukan akun biayanya. Kita bisa cari akunnya di sini. Misal di sini akun biaya produksi, misal seperti itu. Lalu kita buat pajaknya apa, jumlahnya berapa. Kita tambah lagi pun bisa di sini. Kemudian kita buat memo di sini, masuk sertakan file lampiran. Kita bisa lihat juga di bagian di sini untuk perhitungannya. Kita bisa buat uang muka. Kemudian kita klik button buat biaya baru. Maka dengan klik ini akan tercipta sebuah faktur biaya yang semuanya itu akan tercatat di jurnal dan nanti akan dihitung, ya akan masuk ke bagian laporan bisnis ini. Mulai dari neraca, buku besar, jurnal, laba rugi, mempengaruhi di sini dia. Kemudian last but not least, bagian timbangan. Kita klik bagian timbangan. Nah, nanti ini di bagian pos timbangan tidak ada menu-menu yang seperti ini. Khusus hanya timbangan saja gitu, operator bagian timbangan. Nah, sedangkan yang ini tampilan untuk si owner. Sebagian untuk owner atau admin-admin yang memiliki hak privilege ditentukan. Nah, di sini kita bisa pilih produknya apa. Kalau kita pilih nanti akan muncul di sini gambarnya. Ini harus ditaruh gambarnya. Lalu sini nama produknya, harganya per kilogram berapa. Di sini kita cari supplier atau vendor atau yang lainnya yang memang akan menjual produknya melalui timbangan. Kita bisa filter dari sini, ya sama seperti tadi. Ya. Atau nanti kita siapkan barcode. Di sini ada logo barcode sehingga truknya sampai kita scan dengan barcode, otomatis akan terisi di sini. Misal langsung CV Bahnal, langsung berubah di sini nanti di bagian supplier vendor informasinya. Nah, ya. Misal ini CV Primajaya, di sini CV Primajaya misal gitu. Ya, gitu. Kita pilih di sini CV Primajaya, akan muncul di sini semua detailnya. Atau di scan dengan barcode akan muncul di sini. Ya, di sini ada informasi nomor telepon, alamatnya, terus nomor kendaraannya berapa, live foto sehingga nanti kita bisa tahu. Dan ini memang harus dilengkapi dengan device-nya, peripheralnya. Kemudian ada live CCTV-nya juga, jadi owner bisa ngelihat, wah memang ada gitu live. Ya, terlihat juga di sini, bisa di-compare yang ada di foto ini dengan di sini. Ini nomor kendaraan ini sudah tercatat baku di bagian data kontak. Jadi sehingga kalau seandainya di sini bagian informasinya tidak sama di sini, berarti itu bisa jadi catatan tersendiri. Berarti si CV Primajaya tidak menggunakan kendaraan yang sebagaimana mestinya yang tercatat di database ini. Kemudian di sini akan ada perhitungan. Neto pasti akan kosong duluan, yang akan muncul itu adalah bagian bruto. Di sini ada step-stepnya. Setelah perhitungan bruto itu nanti kita buat perhitungan taranya, kemudian mendapat neto. Sehingga hasilnya bisa didapat dari perkalian neto dengan harga per kilogramnya atau persatuannya berapa. Sehingga kita bisa lihat di sini nanti step-stepnya. Setelah step yang paling terakhir adalah isi faktur. Kita bisa isi faktur di sini, kita bisa tentukan harga termasuk pajak atau tidak. Kita tentukan pajaknya apa di sini. Kemudian kita bisa tahu di sini supplier vendor informasinya CV Primajaya. Di sini sama, di sini sama. Tanggal transaksinya kapan, saat itu. Saat itu juga dia otomatis akan tercatat atau kita ubah, tapi secara otomatis akan mencatat di tanggal tersebut. Kemudian saat pembayaran cash on delivery saat itu juga, atau kita bisa sertakan di sini 30 hari kemudian, seperti itu. Kita buat tagnya, kita buat informasi yang tambahan di sini untuk membantu kita. Kita buat pesan memo. Kemudian di sini kita bisa lihat subtotalnya berapa, kita bisa tahu diskonnya jika kita taruh diskon di bagian di sini tidak ada diskon. Di sini bagian sini di PPN total uang muka jika memang mau bayar pakai uang muka dulu, lalu sisa tagihannya berapa. Di sini lampiran jika dibutuhkan. Lalu langkah terakhirnya adalah buat dan cetak faktur. Begitu diklik akan tercetak faktur dan akan terprint faktur. Artinya memang harus terhubung ke print. Kemudian
transaksi ini akan tercatat di bagian transaksi penjualan, transaksi di bagian sales gitu, yang semuanya itu akan tercatat di bagian laporan bisnis ini. Oke, demikian preview dari software untuk informasi manajemen perusahaan kelapa sawit ini, yang mana sebenarnya ini masih perlu untuk dilakukan R&D, bagaimana kebutuhan si perusahaan di lapangan. Oke, demikian, terima kasih.